Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai pada istihbabu taqdimiz zuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Disunnahkan menyegerakan sholat duhur di awal waktu kecuali jika cuaca sangat panas. An Jabir bin Samurah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza tahadatis syams. Adalah Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur dan para sahabat selalu mengikuti, bahkan siap lebih dulu. Nah, adalah Rasulullah SAW sholat duhur apabila matahari itu sudah condong gitu ke barat. Condong ke baratnya matahari itu adalah masuk waktu sholat duhur dan begitu condong sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat. Adapun apabila cuaca sangat panas, maka Rasulullah SAW agak menunda sholat duhur sampai gitu agak dingin atau menurun panasnya apabila difahami bahwa panasnya akan menurun. Karena kalau cuaca itu panas, zuhur sangat panas, terus sampai waktu asar itu juga masih sangat panas ya. Kalau gitu sama saja. Ya, itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah. Apabila cuaca sangat panas, maka tunggulah sampai agak mendingin untuk sholat. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena cuaca yang sangat panas itu pengaruh didihan neraka jahanam. Di zaman sekarang diperintah untuk mendinginkan gitu. Sekarang ada kipas angin, apalagi sekarang hampir semua masjid itu ada AC-nya. Ya kalau gitu maka sudah tidak terpengaruh dengan panasnya cuaca. Kalau gitu maka sesegera mungkin melakukan sholat. Kembali ke dalil umum, afdhalul a'malis sholati fi awwali waqtiha gitu. Amalan sholat yang paling afdal adalah di awal waktu. Salat asar juga diperintah untuk menyegerakan. Istihbabut tabkiri bil asri. An Anasin radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra. Adalah Rasulullah SAW melakukan salat asar. Wasyamsu murtafi'atun hayya. Dan matahari itu masih tinggi, masih cerah. Fayadhhabu adh-dhahibu ilal awali. Maka pergilah orang yang ada keperluan itu keluar Madinah. Fayatil awali, sampai di luar Madinah. Wasyamsu murtafi'ah, dan matahari pun masih tinggi. Nah, jadi di kota keluar
dari kota itu cuaca masih, padahal jalan kaki. Seandainya naik unta yang umum seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa sholat asar juga disegerakan. Kemudian orang yang menunda-nunda sampai akhirnya sholat asar itu luput dari waktunya. Nah, maka itu ancamannya sangat keras. Sesungguhnya semua sholat, mau zuhur atau maghrib, isya, subuh, ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya habis, itu juga ancamannya keras. Tapi yang paling lebih butuh untuk diperhatikan itu adalah asar. Utamanya bagi orang yang masih punya jiwa takut kepada Allah, yang paling butuh perhatian itu adalah asar. Karena bagi yang punya perhatian terhadap sholat, lebih-lebih sholat jamaah, yang paling berat itu adalah asar. Adapun hadis yang paling berat bagi orang munafik itu adalah isya dan subuh. Itu orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila melakukan sholat itu kepingin dilihat orang, dan isya sama subuh di zaman Nabi SAW tidak dilihat orang. Itu. Adapun orang yang tidak munafik dan ada perhatian terhadap sholat, lebih-lebih sholat jamaah, perhatian, maka yang paling berat adalah sholat asar secara umum. Dan selalu pembahasannya adalah lil ghalaba atau secara umum. Kenapa? Orang tertentu bisa jadi tidak asar, tapi secara umum itu adalah sholat asar yang paling berat. Kenapa? Karena dikaitkan dengan aktivitas manusia yang paling sulit menata itu adalah waktu sholat asar. Paling sulit menata itu adalah sholat asar. Bagaimana? Kalau maghrib itu aktivitas siang itu sudah selesai sebelum waktu maghrib datang. Lalu umumnya orang itu kalau butuh mandi dan persiapan beralih ke kehidupan malam. Setelah itu tiba panggilan sholat maghrib, dia dalam keadaan sudah selesai kerja. Nah, urusan malam masih santai. Setelah itu isya. Dari maghrib ke isya secara umum itu ada taklim. Kalau tidak ada taklim, makan malam, banyak yang setelah sholat maghrib, atau baca Quran, atau aktivitas yang ringan-ringan. Kenapa? Faham bahwa sebentar lagi akan azan isya. Tidur belum waktunya. Nah, itu isya. Habis itu tidur malam panjang. Orang yang beragama Islam punya perhatian terhadap sholat, lebih-lebih perhatian pada sholat jamaah, maka tidur sudah cukup panjang, sudah waktunya bangun. Akhirnya untuk sholat subuh itu juga relatif mudah bagi orang Islam yang punya perhatian terhadap sholat. Zuhur umumnya waktu istirahat. Jadi kerja jam 7, kerja jam 8, nanti jam 11 istirahat, makan siang, belum masuk lagi, itu masih ada waktu. Nah, di situ waktu secara umum sholat zuhur, pas istirahat. Nah, setelah istirahat siang mulai kerja lagi. Selesai tinggal sebentar, sudah keduluan azan asar. Kalau ditinggal sholat asar, berarti dari berhenti jam kerja itu maju setengah jam, maju 45 menit. Nah, kalau berhenti, ini tinggal 45 menit lagi sudah selesai, sudah buyar kantor ini. Nah, kalau ditinggal sholat, nanti akhirnya selesai sholat balik terus bel laut, maksudnya selesai gitu. Yang tani juga kayak gitu, istirahat siang, mulai lagi, baru sebentar adzan asar. Kalau ditinggal sholat, balik lagi sudah repot. Kenapa? Karena ya harus ganti, harus bersih, terus nanggung. Akhirnya sulit. Yang
juga kayak gitu. Jam 1 lewat baru mulai. Sebentar, 1 jam lebih sedikit asar. Kalau ditinggal untuk sholat asar, balik lagi nanti nanggung. Hampir semuanya seperti itu. Itu asar. Karena itu hafidhu 'alas sholawati was-sholatil wustos. Jagalah semua sholat, utamanya sholat asar. Nah itu bab yang lalu ya. Nah, ithmu man fatathu sholatul asar. Apa ancaman orang yang sampai luput sholat asar? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Orang yang luput dari sholat asar itu bagaikan orang yang, maksudnya hukumannya atau ancamannya bagaikan orang yang ditinggal seluruh hartanya dan seluruh keluarganya, tinggal dirian sebatang kara. Nah jadi itu, misalnya seperti itu, musibah besar menimpanya di hadapan Allah. Seperti kalau kehidupan dunia, wah ada musibah, keluarga habis semua, harta habis semua. Nah itu apa maksudnya? Itu masalah besar di hadapan Allah SWT. Gitu. Digambarkan seperti itu. Wa an Buraidah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amalu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh terhapus semua amalnya. Terhapus semua amalnya itu adalah dosa kekufuran yang membatalkan Islam atau dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Lah di sini orang yang meninggalkan sholat asar maka terhapus semua amalnya. Nah, diancam dengan ancaman seperti itu. Nah, itsmu man akharaha ilal isfirar. Adapun apabila tidak sampai luput tapi sampai matahari menguning. Jadi asar itu cerah, setelah itu menguning, setelah itu memerah, setelah itu tenggelam. Gitu. Bagaimana kalau nunda-nunda sampai cahayanya sudah menguning? An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq. Itu salatnya orang munafik. Salat asarnya orang munafik itu adalah nunda-nunda sampai matahari mau tenggelam. Ya. Atau cahayanya sudah menguning. Bagaimana salatnya orang munafik itu? Ya jelisu yarkubu syamsa. Duduk-duduk aja, enggak salat-salat sambil menunggu matahari tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga jika matahari itu sudah berada di dua tanduk setan. Matahari berada di dua tanduk setan itu maksudnya matahari mau tenggelam. Karena Rasulullah SAW bersabda, matahari itu jika terbit di antara dua tanduk setan. Jika tenggelamnya juga di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu penyembah matahari melakukan penyembahan, dan orang Islam tidak boleh sholat pas matahari terbit dan pas matahari tenggelam. Adapun orang munafik duduk-duduk saja menunggu matahari tenggelam, sehingga tatkala matahari sudah berada di dua tanduk setan, qoma fanaqaraha arba'an. Dia bangkit untuk melakukan sholatnya cepat seperti ayam matuk-matuk. Maksudnya ayam kalau makan itu matuk-matuk, apa maksudnya? Nggak ada berhentinya. Kalau kambing atau sapi makan itu mulutnya di rerumputan itu diam di situ, maksudnya tidak diangkat. Tapi kalau ayam itu kepalanya di atas terus matuk langsung naik lagi. Langsung aja gitu. Apa maksudnya? Salatnya tidak pakai tumaknina. La yadhkurullaha illa qalila. Tidak ingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Baca tapi jiwanya tidak ikut. Cepat gitu. Nah, kaitannya dengan bab kalau orang itu salat asar nunggu sampai menjelang maghrib, berarti di dalam jiwanya
ada sifat-sifat kemunafikan, karena itu adalah sholatnya orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah SWT supaya kita dilindungi dari sifat jelek termasuk sifat kemunafikan, dan kita mohon kepada Allah SWT supaya diberi kesemangatan gitu, dan diberi kekuatan untuk menjaga agama kita, untuk ibadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Istihbabu ta'jilil maghribi wa karahatu ta'khiriha. Maghrib juga diperintah untuk menyegerakan dan sangat dibenci menunda sholat maghrib. Ya, sebentar lagi ya, itu sangat dibenci. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khair aw 'alal fitrah ma lam yu'akhirul maghriba hatta tashabikan nujum. Umatku akan selalu di atas kebaikan atau akan selalu baik fitrahnya selama tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai bintang-bintang itu terjaring. Maksudnya bintang-bintang terjaring maksudnya apa? Akhirnya nampak bintang-bintang gitu. Jadi pas tenggelam itu bintang masih belum banyak nampak. Nah, kalau mega merah itu sudah mau habis, wah bintang-bintang itu sudah itu sangat banyak, seolah-olah ikan itu wah kejaring ikannya kelihatan itu. Nah, wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Adalah Rasulullah SAW melakukan salat maghribnya apabila matahari tenggelam. Nah, dan betul-betul sudah seperti ketutup tabir. Apa maksudnya? Begitu maghrib sudah masuk, matahari sudah tenggelam, secepat mungkin untuk melakukan sholat maghrib. Nah, adapun isya satu-satunya sholat yang seandainya bisa terjaga jamaahnya ya, dengan sesuai tuntunan, maka semakin diakhirkan semakin baik. Nah itu. Karena itu istihbabu ta'khiril isya'i ma lam takun masyaqqah. Disunahkan mengakhirkan sholat isya jika tidak berat, tetapi tetap menjaga jamaah gitu, dan tidak tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Karena menjaga jamaah lebih utama daripada keutamaan waktu awal atau menunda beberapa waktu. Yang penting bukan waktu yang jelek. Jadi waktu sholat itu mepet habis, itu waktu yang jelek. Misalnya subuh, habisnya waktu itu kalau matahari sudah terbit. Tapi sebelum terbit itu kalau sudah terang, itu waktu yang jelek untuk sholat maghrib, untuk sholat subuh. Nah jadi itu waktunya masih ada, tapi nunda-nunda sampai akhirnya terang. Ada orang lewat nggak ada lampu itu, oh tahu itu fulan melakukan jalannya kelihatan. Nah sampai ketahuan kayak gitu. Adapun Rasulullah SAW dan para sahabat sholat subuh, zikir, pulang gitu. Kalau nggak duduk sampai syuruk gitu, itu tidak saling kenal karena saking gelapnya. Padahal sholat subuh Rasulullah SAW bersama bersahabat itu sholat yang paling panjang dari secara umum dari sholat 5 waktu. Yang dibaca satu rakaat itu 3 muka, 3 muka lebih, 2,5. Nah itu rata-rata surat yang dibaca oleh Rasulullah kalau sholat subuh. Kalau sholat Jumat, kalau sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama baca surat As-Sajdah gitu. Nah surat As-Sajdah itu 3 muka. Rakaat kedua surat As-Sajdah itu 3 muka, di tengah-tengahnya itu ada sujud tilawah. Rakaat kedua baca surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu 2 muka atau hampir 2 muka. 3 muka sama 2 muka itu 1/4 juz, itu berdirinya untuk baca surat. Belum surat Fatihahnya, belum rukuk sujudnya gitu.
Nah itu lah, selesai itu masih sahabat yang pulang itu tidak saling kenal. Kenapa? Karena masih sangat gelap. Nah itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dzaba ammadul laili." Rasulullah SAW mengakhirkan pada suatu malam sampai hampir itu malam itu tinggal sedikit. Wa hatta nama ahlul masjid, dan orang-orang di masjid sampai tidur. Gitu. Kenapa? Karena maunya adalah jamaah Isya bersama Rasulullah, tapi Rasulullah tidak keluar-keluar. Tsumma kharaja fa shalla. Lalu Rasulullah SAW keluar dan sholat bersama para sahabat, sholat Isya. Faqala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu terbaik sholat Isya, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku. Nah itu. Lah bagaimana tidak takut memberatkan? Tengah malam jam 12, jam 1 misalnya gitu ya, untuk sholat Isya gitu. Dan itu pasti memberatkan. Udah gitu tidak baik tidur sebelum sholat Isya. Lah kalau jam segitu terus gimana? Nah jadi itu. Karena itu bawahnya karohatun naumi qablaha wal haditha ba'daha li ghairi maslahatin. Makruh itu dilarang tapi nggak sampai dosa. Makruh tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Gitu. Membicarakan apapun selesai li ghairi maslahah, apabila bukan demi kemaslahatan. Tidak penting, nah, maka tidak baik dibicarakan setelah Isya. An Abi Barzah, dari Abu Barzah radhiyallahu anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Adalah Rasulullah SAW benci tidur sebelum Isya. Wal haditha ba'daha, dan benci ngobrol setelah Isya. Membicarakan apa yang kurang penting. Kenapa? Karena petunjuk Rasulullah SAW, kalau tidak ada yang lebih penting itu setelah sholat Isya segera tidur. Nanti sepertiga malam itu waktu yang istimewa digunakan untuk bangun. Nah jadi itu. Jadi waktu yang istimewa untuk menghadap kepada Allah adalah sepertiga malam. Karena itu setelah Isya kalau nggak sangat penting tidak diobrolkan, segera tidur supaya segera bangun di sepertiga malam. Wa Anas radhiyallahu anhu qala nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata Anas radhiyallahu an, kami para sahabat menunggu Rasulullah SAW pada suatu malam. Hatta kana syatrul laili yablughuhu, sampai setengah malam. Faja'a, lalu Rasulullah datang. Fa shallalana, lalu Rasulullah SAW berkhutbah kepada kita. Faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu. Ketahuilah orang-orang telah sholat kemudian tidur. Wa innakum lan tazalu fi sholatin man tadhartumus shalah. Adapun kalian dinilai oleh Allah terus tidak berhenti sholat karena kalian menunggu sholat. Jadi Isya Rasulullah tidak keluar-keluar untuk jamaah Isya, sahabat menunggu sampai tengah malam. Baru Rasulullah SAW sholat. Setelah sholat Isya bersama para sahabat, Rasulullah SAW berkhutbah, wahai sekalian para sahabat, sesungguhnya di luar sana, maksudnya di tempat lain, orang-orang sholat terus tidur. Lah kalian nunggu sholat sampai tengah malam. Sesungguhnya kalian diberi pahala oleh Allah tidak berhenti sholat selama kalian di masjid itu menunggu sholat jamaah. Bahkan di dalam bab menunggu sholat jamaah itu meskipun dari sholat ke sholat, kita habis sholat maghrib tidak keluar sampai sholat Isya. Kenapa? Nunggu sholat Isya. Diberi pahala oleh Allah terus seperti melakukan sholat. Apalagi diisi dengan taklim, diisi dengan
itu belajar agama, taklim itu diisi dengan membaca Quran, diisi dengan zikir. Meskipun tidak diisi apa-apa, duduk setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah terus duduk saja di situ. Yang penting tidak mengerjakan urusan dunia. Maka itu dari sholat menunggu sampai sholat berikutnya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tidak berhenti melakukan sholat. Tapi kalau yang kemudian ada temannya dekat terus ngobrol, yang diobrolkan urusan dunia, beda lagi ceritanya. Nah jadi itu duduk saja itu, sendapel ngantuk-ngantuk tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan pahala dari sholat menunggu sampai sholat berikutnya gitu. Nah, ini masih karena bab sebelum ini kan bab besarnya kan waktu-waktu sholat gitu ya, masih kaitannya dengan itu. Istihbabu tabghiri bisubhi fi awali waktiha wa huwa taghlis. Disunnahkan menyegerakan sholat subuh di awal waktu, dan awal waktu itu adalah waktu yang sangat gelap. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kunna nisaul mu'minat, kami para wanita muslimah. Dan Aisyah ini istri Nabi SAW, dan ia menceritakan tentang wanita-wanita muslimah para sahabiah. Yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri, ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW salat subuh, mutafalli'atin bimurutihinna, sambil mengemulkan selimut masing-masing. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, setelah selesai sholat kita pulang ke rumah kita masing-masing. Hina yaqdhina sholat, setelah selesai sholat. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, salah satu tidak mengenal yang lain karena saking gelapnya. Apa maksudnya? Maksudnya sholat subuh sampai, meskipun sholat subuhnya panjang sampai selesai terus pulang, itu masih belum jelas ini fulan siapa, ini siapa. Nah saking gelapnya. Apa maksudnya? Maksudnya sholat subuh Rasulullah SAW itu disegerakan. Nah karena apa? Karena kalau nggak disegerakan sebentar lagi nanti kegelapan itu pudar. Nah akhirnya mulai agak terang, matahari belum terbit. Begitu matahari terbit waktu subuh habis. Itu waktu-waktu sholat ya, dan yang berkaitan dengan waktu sholat. Dan berikutnya, mata yakunu mudrikan lil wakti. Adapun kapan, sampai kapan di waktu sholat ini orang itu dinyatakan di dalam agama dia masih menjumpai waktu sholat. Kesimpulan jawabannya adalah yang penting sudah dapat 1 rakaat lalu waktunya habis, maka dinyatakan dia menjumpai waktu sholat. Sholat duhur dapat 1 rakaat adzan asar, sesungguhnya dia sholat duhur tetap sah pada waktunya. Sholat asar dapat 1 rakaat terus maghrib, sesungguhnya dia sholat pada waktu asar. Loh boleh. Nah dilarang begitu, tapi larangannya tidak sampai gitu. Kalau seandainya itu dilanggar, maksudnya sholat di waktu itu jadinya sholatnya tidak sah. Ini bab sholatnya masih sah gitu. Loh tadi itu baru menguning, baru mulai memerah itu dilarang, dan itu sholatnya orang munafik. Loh ya, tapi kalau sholat dapat 1 rakaat maghrib itu sholatnya tetap sah, tidak dikatakan meninggalkan sholat. Nah itu bukan dipuji sebagai orang yang baik, tapi sholatnya masih sah pada waktunya. Dan begitu semuanya. Udah gitu diantara ulama mengaitkan dalil mendapatkan 1 rakaat itu menjumpai ruku, itu menjumpai rakaat. Berarti Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, Allahu Akbar, ruku, terus waktunya habis.
waktunya baru ruku ya. Karena menjumpai ruku itu menjumpai rakaat itu. Nah, berarti kalau dia sudah sampai di ruku ya. Nah, waktunya habis sesungguhnya dia sudah. Nah, ada yang memang itu, meskipun hadisnya itu 1 rakaat. Hadisnya 1 rakaat. Nah itu. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Siapa yang menjumpai waktu subuh, dia sholat subuh sebelum matahari terbit, 1 rakaat ya. Barang siapa yang menjumpai waktu subuh dapat 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka sungguh dia dinyatakan menjumpai waktu subuh untuk sholat subuh. Ya. Jadi apa maksudnya? Dia sholat subuh pada waktunya. Belum sampai di luar waktu. Loh, yang rakaat kedua makfu. Gampangnya begitu. Makfu. Dianggap sholatnya 2 rakaat itu telah menjumpai waktu subuh. Wa man adraka raka'atan minal asri faqad qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Begitu juga siapa yang menjumpai waktu asar, sholat asar dapat 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia dinyatakan menjumpai waktu asar untuk sholat asar. Lalu Syekh memberi catatan, walaisa hadzal hukmu khassan bisubhi wal asri. Adapun hukum itu tidak khusus untuk subuh dan asar. Wa inna ma huwa amun likulli shalah, tetapi hukum yang diambil di sini adalah umum untuk 5 sholat waktu. Untuk 5 waktu sholat. Nah, karena itu an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, sesungguhnya dia menjumpai sholat itu. Nah, karena menjumpai ruku itu menjumpai rakaat itu, ada yang berpemahaman karena itu kalau dia menjumpai ruku menjumpai rakaat itu, menjumpai rakaat itu menjumpai sholat itu. Nah, itu yang kita baca. Terus bab berikutnya adalah mengqadha sholat yang ketinggalan, tapi biasanya banyak pertanyaan dan pertanyaan lebih mengena, karena itu yang kita baca itu dulu. Terus kita lanjutkan dengan soal jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Nggih. Apa? Akhir dari waktu sholat isya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tengah malam, sebelum sepertiga malam. Maksudnya tengah malam itu adalah sebelum sepertiga malam. Adapun setelah masuk sepertiga malam itu bukan waktu isya. Sepertiga malam akhir itu bukan waktu isya. Dan ada yang berpendapat sampai subuh. Sampai subuh. Yang paling banyak disampaikan adalah sampai masuknya sepertiga malam. Sampai masuknya sepertiga malam. Jadi waktu sholat isya itu setelah mega merah habis sampai sebelum masuk sepertiga malam. Kalau sudah masuk sepertiga malam itu sudah habis waktu sholat isya. Nah, itu yang paling banyak disampaikan. Adapun yang rajih itu relatif gitu ya. Gitu. Yang paling banyak disampaikan itu sampai di situ. Tidak ada batasan pasti di dalam hadis gitu. Dan kenapa kok ada yang kuat berpemahaman sampai subuh? Karena Rasulullah SAW pernah ditunggu oleh para sahabat, malam itu tinggal sedikit. Ada hadis kayak gitu. Nah, berarti malam tinggal sedikit ya. Kalau gitu berarti
Gampangannya sampai subuh baru habis. Adapun yang terbaik itu babnya beda lagi. Nah, seperti asar tadi itu. Ya. Asar sangat terang sampai yang setelah selesai sholat pergi keluar masih matahari masih terang. Setelah itu ada waktu menguning dan itu sudah dikatakan tidak baik. Setelah itu merah. Dan bahkan yang menjumpai 1 rakaat sebelum tenggelam masih menjumpai waktu asar. Difahami ada waktu baik, ada waktu yang tidak disifati baik tapi juga belum jelek, ada waktu yang jelek. Nah itu ya, untuk melakukan sholat gitu. Maksudnya waktu yang jelek ini adalah orang itu menunda-nunda sampai pada waktu yang tidak bagus gitu. Ibadah kepada Allah gitu, ibadah yang agung kayak gitu terus nunda-nunda sampai waktu kayak gitu, maksudnya adalah itu. Nah, saya mau ngomong waktunya adalah sampai mau subuh, tapi itu sedikit yang ngomong gitu gitu. Nah akhirnya saya jawabnya yang paling banyak menyampaikan adalah gitu, sampai sebelum masuk sepertiga malam. Adapun sepertiga malam itu waktu untuk qiyam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Nah, sekarang waktu menghadap kepada Allah itu mulai kapan? Mulai maghrib atau mulai isya. Gitu. Nah, jadi itu. Karena itu sesungguhnya orang qiyamul lail meskipun Ramadan meskipun bukan Ramadan setelah salat isya ba'diyah langsung qiyamul lail itu boleh. Loh, qiyamul lail bukan di sepertiga malam ya. Itu yang paling utama. Itu. Nah, terus salat isya ada riwayat Rasulullah keluar waktu malam tinggal sedikit. Nah, itu. Sayangnya kok sedikit yang menyampaikan itu. Ustadz pun banyak yang menyampaikan itu sampai sepertiga malam terakhir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan sampai sepertiga malam terakhir itu waktu isya, dan sepertiga malam terakhir itu adalah untuk ibadah lain, yaitu untuk qiyam itu kepada Allah Taala di waktu yang mustajabah. Nah itu. Nah itu yang paling banyak disampaikan. Nah, ada lagi yang lain? Okay. Sholat jamaah itu ada imam yang kurang dalam rukun sholatnya. Ada imam yang kurang dalam rukun sholatnya. Kurang dalam rukun sholatnya. Ya, terus diingatkan sama makmum, tapi imam berkeyakinan sampai dilupa enggak, sampai akhirnya salam. Itu setelah salam apa yang harus dilakukan? Jadi apabila ada kekurangan rukun terus imam itu diingatkan oleh makmumnya, tapi imam itu karena mantap bahwa itu benar, akhirnya terus makmumnya harus ikut, dan setelah salam pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Yang harus dilakukan setelah salam adalah menyampaikan bahwa tadi kurang begini. Nah, kalau di tengah salam, kalau di tengah sholat kan subhanallah, subhanallah kan paling gitu ya. Nah, meskipun apabila imam itu jadi bingung gitu ya, itu boleh ngomong yang bukan subhanallah. Gitu ya. Jadi misalnya begini. Setelah baca surat ya, surat itu Fatihah, setelah surat Allahu Akbar, ternyata Allah Akbar itu sujud. Misalnya gitu ya. Subhanallah. Imamnya bingung. Subhanallah. Ngapain ini? Gitu ya. Gitu, jadi itu. Sudah sujud terus intinya bahwa bingung. Nah, maka makmum harus ikut semuanya. Jadi kalau imam itu tidak balik, maka makmum harus ikut imam. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalau imam itu faham sebelum selesai sholat, maka
yang tidak ada ruku, nggak ada i'tidal, sami Allah liman hamidah, nggak ada. Ruku itu rukun, i'tidal itu juga rukun. Rakaat yang kurang rukunnya ini tidak dihitung. Jadi seandainya sholat isya imamnya itu faham, oh tadi itu yang subhanallah tadi itu betul-betul saya yakin tadi habis baca surat terus sujud, tapi sudah jalan gitu ya. Nah maka di rakaat keempat tidak tahiyat tapi menambah rakaat kelima apabila imam itu faham. Dan ingat, apabila imam itu tidak faham salahnya apa, nggak paham salahnya apa, nggak apa-apa sampai 4 rakaat salam terus imamnya tanya atau makmumnya yang ngomong ada apa tadi di rakaat kedua atau rakaat ketiga itu setelah surat langsung sujud. Nah kalau kayak gitu maka kan sudah salam ya, berdiri lagi semuanya. Kenapa? Karena yang nggak ada rukuknya tadi itu tidak dihitung, berarti kurang 1 rakaat. Maka nambah 1 rakaat lagi. Nah seperti sholatnya kurang 1 rakaat gitu. Nah dan apabila imamnya tadi sudah 3 maghrib ya tadi atau isya tadi sudah 4 belum baru 3 gitu. Nah maka yang dipastikan itu adalah 3 makmum itu lebih didahulukan daripada imam. Ya, 3 makmum itu lebih didahulukan dari. Apa maksudnya? Tadi berapa? 3. Tadi berapa? 3. Tadi berapa? 3. Sudah 3 orang, imamnya mengatakan 4 makmum harus diikuti. Tambah 1 rakaat. Nah, kalau sama-sama 1 3 sudah 4, maka imam yang lebih kuat. Gitu ya. Nah sekarang kalau makmumnya cuma 2, yang lain ndak ingat tadi 3 atau 4. Nah yang ingat itu 2 orang, 3 tapi yang lain gimana? 3 apa 4? Kayak ingat bisa gitu ya. Imam saya mantap sudah 4. Nah sekarang bagaimana? Kalau 1-1 kan imam diikuti. Kalau 3 imam harus ikut makmum. Nah bagaimana kalau makmumnya 2? Nah itu mana yang lebih bagus gitu. Kalau misalnya imamnya akhirnya diikuti ya udah gitu. Meskipun mantep baru 3, yang 2 orang imamnya mantep nggak mau nambah ya udah. Tapi kalau ternyata ya kalau kalian berdua mantep kayak gitu ya udah kita nambah. Nambah semuanya. Nggak ada gugur sholatnya. Meskipun pembicaraan ini beberapa kalimat jalan terus nggak gugur sholatnya, tinggal nambah. Nah jadi itu. Rasulullah SAW sholat, lalu jalan ke depan, lalu Abu Bakar dan Umar juga, dan yang lain tidak disebut, duduk di depan. Lalu datang dari barisan jamaah itu sahabat yang dikenal dengan Dzulyadain. Lalu Dzulyadain berkata, "Ya Rasulullah, anasita am qassorta?" Dan dalam riwayat yang lain qusiratis salatu am nasit? Engkau lupa atau engkau kosor? Ya. Wahai Rasulullah, dalam sholat yang dikosor atau engkau lupa? Gitu. Dalam satu riwayat, wa madzaka? Apa itu? Apa itu yang menunjukkan kosor atau lupa? Dan di dalam riwayat yang lain, ndak kosor, ndak lupa. Gitu. Ndak kosor, ndak lupa maksudnya apa? Nah, ulama berbeda pendapat menafsirkan atau memaknai ndak kosor, ndak lupa. Yang dimaksud oleh Rasul ndak kosor, ndak lupa. Pendapat pertama, ndak ada niat kosor dan ndak merasa ada lupa, nggak merasa ada apa-apa, nggak merasa ada yang lupa, yang ketinggalan, ndak merasa begitu. Nah,
Dan itu yang dikuatkan. Kenapa? Karena setelah Rasulullah mengatakan begitu, Abu Bakar dan Umar mengatakan shadaqa dzul yadain. Dzul yadain, benar wahai Rasulullah. Kalau engkau qashar ya udah, tapi kalau engkau enggak qashar berarti engkau lupa. Karena apa? Asar cuma 2 rakaat. Akhirnya kembali gitu, ke tempat sholatnya menambah 2 rakaat. Nah, sudah jalan, ada pembicaraan yang kayak begitu, dan sholatnya tidak batal, masih bisa sambung, tinggal nambah 2 rakaat. Nah, setelah itu salam, setelah itu sujud 2 kali, setelah itu salam lagi. Nah, salam setelah sujudnya sekali, setelah sujud sahu atau sahwi. Nah, itu yang kasus ini. Nah, karena itu akhirnya dalam pelajaran fikih itu apabila masih bisa disambung, maka tinggal menambah. Kalau tidak bisa disambung, maka sholat dari awal. Lah bagaimana patokan bisa disambung? Tidak ada hal-hal yang dinyatakan membatalkan. Misal salam, setelah salam zikir subhanallah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup yang ke-100, terus mungkin doa, terus setelah itu baru nambah kekurangan karena baru ada yang ingatkan atau baru ingat dan sadar, maka masih tinggal nyambung kekurangannya. Kenapa? Karena statusnya masih terus ibadah kepada Allah dalam rangkaian ibadah salat ini. Nah, adapun apabila sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus buang angin dari lubang belakang, ya kan wudunya batal. Setelah wudunya batal, Pak, tadi itu ada yang kurang salatnya. Apa? Tadi itu baca surat terus langsung sujud. Oh, makanya kok ada yang tidak enak tadi, berarti kurang ruku, ya. Dan dia sudah batal, dan ruku itu rukun. Ya kalau gitu wudu dan sholat dari awal. Kenapa? Karena sudah batal, tidak bisa sholat dapat 3 rakaat, yang 1 rakaat dilakukan setelah batal. Tidak bisa, gitu. Tidak bisa disambung. Atau salam terus minum. Setelah minum terus imamnya berdiri lagi, Allah Akbar, berdiri. Loh, ada apa? Tadi itu ada yang kurang, gitu ya. Nah, yang minum ini sholat dari awal. Kenapa? Karena tidak boleh sholat diputus dengan minum. Loh, saya bagaimana? Anda harus sholat dari awal. Imam nambah 1 rakaat, Anda ikut, terus Anda nyambung tambah 3 rakaat jadi 4. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan aktivitas dunia yang tidak bisa rakaat pertama disambung dengan rakaat berikutnya diputus dengan makan atau minum. Kalau yang minum ustadznya terus diganti, makmumnya ganti. Jadi imamnya habis salam terus langsung aja minum, gitu. Mungkin Ramadan terus baru minum sedikit atau apa, gitu. Nah, ternyata kurang, makmumnya nambah kekurangan jadi imam, dan imamnya sholat dari awal. Maksudnya jadi makmum sholat dari awal. Nggih. Kalau ustadznya selesai, imamnya itu iya ustadz, kalau maknya dia belum sampai ilmu ini kepadanya, berarti sholat makmumnya tidak sah, jadi dia nggak mau nambah. Apabila imamnya itu tidak mau nambah, kenapa? Karena nggak paham. Diajak nambah, nggak mau. Jadi misalnya sholat isya atau sholat subuh yang paling gampang, sholat subuh, setelah baca surat Allahu Akbar langsung sujud. Setelah itu salam, terus Pak, tadi yang diingatkan itu karena setelah surat langsung sujud. Oh, berarti kurang ruku ya. Ya wis, misalnya gitu. Nambah 1 rakaat nggak mau.
makmum yang faham harus nambah 1 rakaat. Yang lain ikut nggak apa-apa jamaah. Nggak ikut, yang faham harus nambah. Kalau nggak ada jamaah, maksudnya nggak ada, yang lain nggak ngikut sendiri. Tapi kalau Pak Imam, gitu ya, tadi itu setelah baca surat langsung ruku di rakaat kedua, langsung sujud, nggak ada ruku, nggak ada i'tidal. Betul tak? Iya betul. Oh ya, berarti salatnya kurang gitu aja. Kita nambah 1 rakaat, enggak. Misalnya gitu imamnya. Yang paham harus nambah sendiri, diikuti yang lain, enggak apa-apa jadi imam untuk nambah. Enggak usah pindah tempat, udah sendiri di situ. Nah, tapi enggak boleh nambah sendiri sebelum ngomong ke imam. Jadi tadi itu kurang ruku sama i'tidal, terus akhirnya begitu salam nambah sendiri, ndak ngomong dia, ndak boleh gitu. Kesalahan ini bukan kesalahan Anda pribadi, kesalahan ini kesalahan sholat jamaah. Nah itu. Nah, dan diingatkan dan sudah sadar, oh kurang. Meskipun ndak sadar, masa sih kok nggak ada ruku itu, gak mungkin lah. Ini bilang betul nggak pakai ruku, betul nggak? Sudah 3 orang, apalagi lebih. Tadi kan imam mantap tapi beda dengan makmum 3 orang, imam itu ngalah kan gitu ya. Nah jadi gitu. Nah Kalau sholat sunnah kayak tarawih itu sama saja, wajib mulak apa? sama saja. Jadi kalau Anda misalnya 8 rakaat, terus yang 1 ada rukun yang salah sehingga harusnya kalau enggak ditambah itu batal, berarti Anda baru dapat 6 rakaat. Setelah itu witir, setelah itu misalnya 3 jadinya cuma 9, enggak apa-apa kan, enggak harus 11 kalau sholat sunnah. Tapi kalau maunya 11, yang 2 tadi kalau enggak ditambah berarti sholat 2 rakaat lagi. Nah jadi itu. Nah cukup ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.